Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan topik kaitan kurikulum merdeka pada refleksi pembelajaran paradigma baru ya. Kali ini kita ambil topik peran kurikulum dan implikasi perubahannya ya. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pemahaman Bapak Ibu yang sedang dan akan mengimplementasikan kurikulum merdeka ya. Oke. Apa sebenarnya peran kurikulum dalam proses pembelajaran ya? Tentu yang pertama sebagai panduan dan acuan untuk proses pembelajaran. Jadi peran dari kurikulum dalam proses pembelajaran tentu menjadi panduan dan acuan ya untuk proses pembelajaran. Antara lain, satu, apa tujuan belajar murid ya. Kemudian kompetensi apa yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan murid masa kini dan proyeksi masa depannya. Jadi peran kurikulum dalam proses pembelajaran sebagai panduan dan acuan untuk proses pembelajaran antara lain yang pertama adalah apa tujuan belajar murid, kompetensi apa yang ingin dicapai sebagai pemenuhan kebutuhan murid masa kini dan proyeksi masa depannya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mencapai kompetensi tersebut ya. Jadi selain tujuan, kompetensinya, kemudian bagaimana cara mencapai kompetensinya. Yang ketiga, apa saja prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam proses pembelajaran atau merupakan panduan pedagogik dalam pengelolaan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, panduan dan acuan apa saja berkenaan dengan prinsip-prinsip assessment atau penilaian yang perlu diimplementasikan saat pembelajaran berlangsung. Jadi paling tidak peran kurikulum dalam proses pembelajaran sebagai panduan dan acuan ya apa saja kaitan dengan tujuan pembelajaran, kompetensi yang dibutuhkan murid kita di masa kini dan proyeksi masa depan, bagaimana cara mencapainya, prinsip-prinsip proses pembelajaran atau panduan pedagogik dalam pengelolaan proses pembelajaran dan prinsip-prinsip assessment. Kemudian apa implikasi jika kurikulum berubah ya? Sebagaimana sekarang proses perubahan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Tentu ada implikasi yang mengikutinya. Ya, di antaranya yang pertama tentu arah perubahan struktur kurikulum beserta komponennya ya. Yang mana struktur kurikulum sudah dibahas di video sebelumnya. Yang kedua, apa implikasi yang mengikuti berikutnya adalah apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Jadi selain perubahan struktur kurikulum beserta komponennya, yang akan mengikuti berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Kemudian kompetensi dan value apa ya yang akan dikembangkan sebagai tujuan dari pembelajaran. Jadi sekali lagi, implikasi dari berubahnya kurikulum selain perubahan struktur kurikulum beserta komponennya, tujuan pembelajaran juga kompetensi dan value apa yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yang keempat adalah bagaimana cara atau prinsip pembelajaran yang perlu dilakukan. Ini terkait dengan pengelolaan proses pembelajaran atau pedagogiknya ya. Yang kelima tentu bagaimana cara atau prinsip asesmennya yang perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir yang keenam, bagaimana cara melakukan adaptasi kurikulum untuk satuan pendidikan masing-masing yang kontekstual dengan satuan pendidikan sebagai kebutuhan muridnya. Jadi paling tidak ketika kurikulum berubah ada implikasi yang mengikuti, mulai dari perubahan struktur kurikulum beserta komponen, tujuan pembelajaran, kompetensi dan value yang ingin dikembangkan, kemudian prinsip pembelajaran, prinsip assessment, kemudian yang terakhir
bagaimana bisa melakukan adaptasi kurikulum disesuaikan dengan satuan pendidikan, yang mana di satuan pendidikan tentu disesuaikan dengan kontekstual dan kebutuhan dari murid. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa membantu Bapak Ibu. Tetap semangat, mudah-mudahan bisa mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan baik untuk kemajuan pendidikan Indonesia ke depan yang jauh lebih baik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.